Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, bagaimana hukum main game di handphone dengan niat mengasah otak? Ini tergantung gamenya seperti apa dulu, gitu kan. Kalau game itu ada bau maksiatnya, ya bau maksiat umum, orang lihat aurat orang lain, ya, atau diajarkan mencuri, menipu, atau permainan game judi, gitu kan, perzinahan, nggak boleh sama sekali. Saya pernah lihat ponakan saya lagi kebetulan datang ke rumah kakak saya, dia lagi main game di TV gitu. Terus saya lewat, saya tanya, lagi main apa nak? Main game, dia bilang. Game apa ini? Dia bilang ini game cerita petualangan. Apa petualangan ini? Saya duduk, saya mau tahu petualangan apa. Dia ceritakan, karena ini masih anak kecil. Dia ceritakan, ini ceritanya anak ini baru lahir. Saya tidak tahu judulnya apa, dan saya tidak perlu tahu judulnya gitu kan. Yang jelas dia bilang ini anak kecil, terus nanti dia akan tumbuh besar, nanti dia ajarkan dia berkebun sama orang tuanya, apalah. Sampai akhirnya menikah, dan menikahnya di gereja. Menikah di gereja, nanti punya anak dan segala macam, dan diajarkan cara-cara itu. Ini berbahaya sekali secara akidah ya. Ada juga game-game yang saya sempat tanya, game apa aja yang kamu punya? Supaya saya bisa rangkumkan, kasih nasihat sekaligus. Ada game apa, Dracula, isap darah ini, mati cakar kepala. Segala macam hal yang aneh-aneh. Jadi membuat momok menakutkan. Sehingga anak-anak itu jadi takut. Untuk takut ke belakang rumah. Takut kalau lihat orang nanti betul gak ini giginya tajam bisa gigit saya. Segala macam hal. Satu kota kena semua penyakit begitu. Dan yang unik ini, mereka menamakan itu zombie. Dan zombie ini nama seorang mujahid muslim. Dari Afrika, zombie itu nama seorang mujahid muslim yang sengaja dirusak citranya. Karena hampir semua kapal-kapal perang Nasrani di zaman kejayaan Islam dulu, dia yang menghancurkannya, dia yang mengalahkan. Maka dibuat kisah zombie ini menakutkan. Padahal dia adalah seorang muslim, dianggap dia harus tertanam di benak anak muda, anak-anak muslim. Zombie itu adalah pengisap darah, pembunuh. Padahal itu seorang mujahid. Kan saya pernah bilang, antum tonton cuplikannya Jihad Turbani. Ketik di YouTube Jihad Turbani. Tonton itu, anak-anak muda dari Palestina. Umurnya masih 33 tahun. Ada mungkin kalau saya tidak salah sekarang 60 episode atau lebih punyanya beliau. Itu antara 15 sampai 30 menit. Saya tidak tahu manhajnya ya. Tapi saya tahunya anak muda ini coba membuka wacana kita sebagai anak-anak muda muslim ini. Ayo bangun, nih agama mau besar loh ini gitu loh. Kita punya sejarah yang banyak ditutup-tutupin. Nah termasuk masalah zombie itu saya tahu informasi dari dia itu. Ya, banyak sekali yang diceritakan sama dia. Bahkan banyak tokoh-tokoh Islam dasarnya muslim tapi kesannya internasional adalah orang-orang non muslim gitu kan? yang punya kiprah sangat besar dalam agama, seperti itulah. Bahkan dia punya buku itu 100 tokoh Islam yang mengubah sejarah dunia. Itu jadi bestseller di Timur Tengah. Sekarang dia buat lagi buku baru 101 tokoh yang mengubah peradaban dunia atau sejarah dunia. Saya melihat ini sangat bagus. Ya, saya untuk ditonton cuplikannya, dan saya lihat sudah ada tulisan terjemahan bahasa Indonesia kalau antum tidak ngerti karena dia pakai bahasa Arab. Tapi insya Allah tuh cukup bagus. Kalau menurut saya sih sementara, ya, jangan saya ditahdir lagi gara-gara sebut namanya ini, ya, karena saya tidak tahu manhajnya. Tapi saya cuma berbicara kalau kita lihat cuplikannya, bagus sekali cuplikan itu, sangat bermakna menyadarkan umat Islam tentang hal-hal yang seperti ini. Ya, Allahu a'lam. Ini contoh. Jadi kalau game itu bermanfaat, ini saya tadi contoh game yang tidak bermanfaat. Game yang bermanfaat contoh, anak saya sendiri pernah pegang handphone, dia buka, dia tanya saya, dia panggil saya abati, bisa saya nggak saya main ini? Terus saya lihat, main apa nak? Coba lihat. Ternyata ada game di situ untuk anak kecil memang, dokter-dokteran, gitu kan? Di-download gratis, maka jadi dokter gigi misalnya. Saya tanya, gimana cara mainnya? Dan anak saya sudah tahu, pokoknya kalau main game, mereka harus kecilkan, tidak ada suaranya. Musik haram nak, dihilangkan sama dia suaranya. Terus dia coba perlihatkan kepada saya. Jadi ada dia ceritanya jadi dokter, ada pasiennya datang sakit giginya, yang lubang giginya, yang berjamur, yang segala macam. Terus diajarkan, tapi dia kena anak kecil jadi cuman simple saja. Kalau lubang dia harus pakai ini, dibor, ditambal, terus pakein pasta gigi. Dia faham itu. Saya coba ikut dan kemudian dapat poin sekian, dicateng. Ya, kalau dia sudah berhasil menyelesaikan berapa pasien, dia dapat penghargaan seperti itu. Cuma memang tidak lepas dari musik ya.
Ya, saya sudah suruh tutup musik. Karena saya melihat ini adalah hal yang boleh-boleh saja. Dan waktu di kajian kita di Blok M kemarin sempat Dr. Ziyad Abadi ditanya masalah itu. Boleh nggak main game? Beliau mengatakan seperti apa yang saya bahasakan tadi, dirincikan. Kalau itu berbau maksiat kepada Allah SWT, karena ada game-game yang ngawur gitu ya, yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak tahu kenapa orang mau mainkan. Mau main tidak ada manfaat secara dunia, apalagi ukhrawiyah. Gitu. Membuang waktunya sampai tengah malam segala macam, tapi memang tidak ada manfaat yang darinya, tidak boleh. Tapi kalau ada manfaat dan itu sesekali untuk melakukan, bukan setiap saat, maka insya Allah biidznillah tidak ada masalah. Ya.